Sudah dari Surabaya, Jawa Timur, kita ke Jakarta untuk mengetahui langsung di Balai Kota dengan reporter jurnalis kami Bene Aditya dan juga Yanuar Ruslim di sana. Selamat pagi Bene. Dari yang terjadi beberapa saat ini, beberapa kemarin hingga saat ini, pun juga apa yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo. Hingga saat ini bagaimana tanggapan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung melanjuti apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin? Ya, selamat pagi Mario. Memang kalau dari statement resmi Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri untuk hari ini belum ada karena memang pertemuan masih berlangsung di Balai Kota Jakarta begitu, di mana untuk hari ini sendiri memang agendanya Gubernur Pramono Anung ini bertemu dengan para pejabat Forkopimda begitu untuk berdiskusi tentang terkait dengan masalah yang belakangan ini terjadi, terutama menyusul aksi rentetan demo yang terjadi beberapa hari yang lalu begitu ya Mario, sehingga memang harus ada langkah-langkah antisipatif yang tentunya juga ini harus dipikirkan Gubernur Jakarta dalam hal ini Pramono Anung bersama dengan para pejabat kepentingan lainnya Forkopimda Jakarta begitu Mario. Oke, Bene, apa sebenarnya yang ingin dikerjakan ke depan, dalam arti bahwa konsentrasinya akan tetap ada pada soal pengamanan ataukah perbaikan infrastruktur yang ada di Jakarta dari Gubernur sendiri? Ya Mario, memang kalau untuk fokusnya sendiri kami masih belum mendapatkan informasi secara khusus. Tapi kalau dari beberapa informasi yang kami dapatkan, memang untuk pengamanan juga kemarin ini kita ketahui Kapolda Metro Jaya juga Pangdam Jaya ini melakukan giat patroli bersama begitu untuk memastikan kondisi di Jakarta dan sekitarnya ini bisa kondusif pasca rentetan aksi demonstrasi yang terjadi selama beberapa hari. Kemudian kalau dari Gubernur Pramono Anung sendiri kemarin juga sudah membuka statement terkait dengan beberapa infrastruktur yang dibakar oleh massa begitu ya beberapa hari lalu, dan memang dari statement tersebut nantinya selama seminggu ke depan ini akan fokus mengerjakan atau memperbaiki infrastruktur tersebut, terkhusus ini halte-halte yang memang terbakar. Kita ketahui ada beberapa halte, salah satunya halte Pasar Senen dan juga halte halte Jalan Jenderal Sudirman. Dan Mario, nampaknya memang Gubernur Pramono Anung sudah akan menyatakan pendapat bersama dengan Kapolda Metro Jaya. Kita nantikan Mario. Cek satu tes cek. Ya Mario, memang kalau dari informasi yang kami terima, Gubernur Pramono Anung saat ini juga tengah berdiskusi begitu ya dengan Forkopimda lainnya. Salah satunya memang Kapolda Metro Jaya yang kami ketahui, dan kami juga belum bisa memastikan terkait dengan apa sebenarnya topik yang dibicarakan oleh Gubernur Pramono Anung dan juga para pejabat lainnya. Namun kalau dari informasi secara general yang kami dapatkan adalah terkait dengan update atau situasi kondisi perkembangan untuk wilayah Jakarta sendiri. Begitu Mario. Oke Ben, sambil kita menunggu konferensi pers yang dilaksanakan oleh Pramono Anung dan Forkopimda lainnya, yang saya ingin tanyakan bahwa terkait dengan situasi saat ini yang kemungkinan masih ada demo yang kita masih tunggu kepastiannya, apakah betul ada info bahwa sekolah akan dilakukan secara daring? Ya Mario, memang kalau dari tadi kami sempat liputan ke beberapa sekolah dan salah satunya ini di SMA Negeri 24 Jakarta. Memang untuk kondisi di SMA Negeri 24 Jakarta yang berada tepat di depan gerbang Pancasila gedung DPR RI, tadi kami lihat tidak ada aktivitas belajar mengajar secara langsung. Tadi kami juga sempat tanyakan langsung kepada pihak sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 24 Jakarta, dan dikonfirmasi kalau memang pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau daring begitu ya. Setidaknya kalau tadi kami dengarkan ini rencananya akan dilakukan selama 2 hari ke depan melihat situasi dan perkembangan kondisi yang terjadi begitu. Dan Mario, nampaknya memang Gubernur Pramono sudah ada di tempat. Kita dengarkan statementnya. Bisa kita mulai?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, hari ini Forkompinda DKI Jakarta mengadakan rapat secara khusus membahas perkembangan terakhir yang terjadi di Jakarta. Semua Forkompinda hadir lengkap dan kami membahas beberapa hal dan ada beberapa hal yang menjadi keputusan kemudian kita tindak lanjuti di lapangan. Yang pertama, seperti kita ketahui bersama, akibat unjuk rasa ada 22 halte Transjakarta, baik yang BRT maupun non-BRT, serta 1 pintu tol yang terdampak. Dari sejumlah tersebut, 6 halte Transjakarta terbakar dan dijarah. Kemudian ada 16 halte Transjakarta yang dirusak dan kemudian dilakukan coret-coret, vandalisme dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, seluruh halte yang dirusak tersebut, mulai dari hari Sabtu kemarin, kita sudah melakukan pembersihan dan segera akan kita lakukan perbaikan. Mudah-mudahan baik yang rusak sedang, rusak berat akan bisa kita selesaikan tanggal 8 atau 9 September. Untuk ini dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan per tanggal 1 September jam 5 pagi tadi pagi, seluruh rute layanan Trans Jabodetabek 14 koridor sudah berjalan dengan normal. Dan memang ada sedikit hambatan tetapi kami yakin sekarang ini pasti sudah normal. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mulai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 September, baik itu MRT maupun Transjakarta, Rp0 atau gratis. Saudara-saudara sekalian, kemarin ada pertanyaan mengenai estimasi kerugian. MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar MRT. Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar, sehingga total kerusakan ada 55 miliar. Selain itu, saudara-saudara sekalian, kita harus memberikan subsidi transportasi karena gratis tadi kurang lebih 18 miliar sampai dengan seminggu ini. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, kemarin sempat beredar rumor bahwa pangan akan menjadi masalah. Di Jakarta, pangan cukup bahkan sampai dengan Oktober akhir kalau tidak ada sesuatu, pangan di Jakarta sangat mencukupi. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk yang berkaitan dengan pendidikan, maka Dinas Pendidikan telah memutuskan bahwa ada 2.829 sekolah yang pembelajarannya secara daring. Kemudian yang luring 2.439 sekolah dan yang hybrid 346 sekolah. Kenapa ini dilakukan? Karena bagaimanapun supaya proses pendidikan di Jakarta tidak terganggu. Dan dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan Car Free Day yang kemarin alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkompinda, dan sebagai bagian yang terakhir dalam pembahasan tadi, akhirnya kita mendapatkan bahwa ada 716 orang yang menjadi korban unjuk rasa. Di luar Polri, di Polri tersendiri. Dan 700 lebih tadi, semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemda DKI Jakarta. Demikian yang ingin kami sampaikan, Pak Pangdam, Pak Kapolda.
Cukup. Cukup ya. Pak Lia dari Radio Sonora tadi disampaikan ada kerugian dari BUMD itu berarti nanti akan dikeluarkan oleh kas BUMD atau disuntik juga dari APBD. Kemudian tadi sekolah PJJ yang sekian ratus itu akan sampai kapan, Pak? Yang pertama untuk penggunaan anggaran, tadi sudah hadir Kepala Pak Kajati, kami sudah meminta izin kepada Kajati untuk dilakukan pendampingan, tentunya untuk itu yang digunakan adalah dana kontingensi. Dan untuk sampai kapan tergantung perkembangan lapangan, kalau 1-2 hari ini kemudian semuanya sudah berjalan normal, ya apa yang work from home itu kita cabut, termasuk ada himbauan kepada swasta, tapi ini kami serahkan sepenuhnya kepada swasta untuk mengambil kebijakan. Pak Kapolda mungkin. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa untuk saat ini Polda Metro Jaya dari mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 ya, yang mana mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ya. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa, dari Banten, dan yang untuk melakukan aksi perusakan atau penjarahan kami sudah mendeteksi, ya. Sudah tinggal tunggu saja, ya, kita akan melakukan upaya tindakan tegas untuk penangkapan, ya. Mohon doanya semuanya bisa berjalan baik. Kalau untuk jumlah nanti akan kami sampaikan lebih lanjut, ya, karena itu teknis, karena tim kami masih bekerja. Dan mudah-mudahan ke depan situasi ini tetap kondusif, ya. Kami juga dari Pak Pangdam sudah mendapat instruksi dari Bapak Presiden dan Bapak Panglima TNI untuk menindak tegas segala aksi anarkis, ya, dan juga yang merusak fasilitas umum. Namun bagi yang menyampaikan pendapat di muka umum untuk unjuk rasa secara damai itu adalah tidak bermasalah, tidak masalah. Ya. Mudah-mudahan ke depan Kota Jakarta akan semakin aman, damai dan sejuk. Terima kasih. Terakhir ya, terakhir. Pak izin, sejauh ini apakah sudah diketahui masa ini adalah masa organik yang memang benar masa atau dari kelompok tertentu? Sejauh ini indikasinya seperti apa? Ya, untuk masa ini kan ada berbagai elemen, ya. Ada masyarakat yang pelajar, ya. Ada juga masyarakat yang ikut-ikutan, ya. Dan yang undas juga kemarin dari mahasiswa dan juga dari kemarin buruh, itu yang kami rekap dari mulai tanggal 25 sampai tanggal 29 kemarin, ya. Demikian, Mas. Baik, terakhir dari Pak Kapolda kami persilakan, Pak Pangdam kami persilakan. Jadi begini, perlu kami sampaikan bahwa masa ini adalah sekarang lebih ke banyak anak-anak SMA maupun STM, dan ini juga bagian daripada yang harus saling jaga bersama warga. Ya, ketika beberapa hari, mohon maaf atas ketidaknyamanan juga beberapa hari ini, ini tentu yang saya lakukan, kami lakukan bersama Polri juga untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Dan apapun sekarang yang melakukan tindakan anarkis akan ditindak tegas. Itu saja. Kalau menyampaikan pendapat, saran, dan itu tentu akan sesuai dengan konstitusi, itu sesuai diatur dengan konstitusi. Namun ketika melakukan tindakan anarkis itu akan kita tindak tegas bersama kepolisian. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti ya, Mas. Ya, baru saja kita mendengar pernyataan pers dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama jajaran Forkopimda, Kapolda Metro Jaya pun juga Pangdam Jaya, di mana dalam apa yang disampaikan oleh Pramono bahwa
terkait dengan situasi terkini Jakarta, mulai dari kondisi infrastruktur yang sampai saat ini masih terus diupdate dan juga termasuk dari apa yang terjadi menimbulkan kerugian yang mencapai 55 miliar rupiah, dan ini merupakan total atau akumulasi dari beberapa kerugian, misalkan dari MRT Jakarta, Transjakarta, dan juga infrastruktur CCTV yang kemarin terkena dampak dari demonstrasi. Pun juga saudara, beberapa kebijakan pun dilemparkan ataupun diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah berkaitan dengan pendidikan, di mana ada 2.000 sekolah yang melakukan sekolah jarak jauh ataupun secara daring. Tetapi juga ada beberapa sekolah, ribuan sekolah, ada 2.000 sekolah yang melakukannya secara langsung, dan ada yang melakukannya secara gabungan atau daring dan luring atau disebut sebagai hybrid sebanyak 300 sekolah. Dan saudara, terkait dengan situasi terkini tidak hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia melihat kondisi situasi terkini, dialog bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Marsudi Sud masih akan terus dilanjutkan, tapi sebelum itu kita saksikan jeda berikut.